Sahabatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita. Nah, sekarang kita akan kembali bersama-sama membaca sebagian firman Tuhan dan belajar firman Tuhan lewat Renungan Habatus Hidupku bagi Kristus. Saya berharap kalian semua tetap rajin dan setia untuk mengikuti Habatus. Mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama membaca sebagian firman-Mu dan belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami dan menolong kami untuk mengerti dan juga dimampukan untuk melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kitab 1 Tawarikh pasal ke-29 ayat 10 sampai ke-19. Di sini dengan judul Nyanyian Pujian Daud. Nah, adik-adik, tentunya kalian semua sudah tahu ya bagaimana Tuhan Allah menyertai bangsa Israel hingga masuk ke tanah Kanaan. Dan di sini bagaimana Tuhan Allah begitu mengasihi Daud dan senantiasa memimpin serta menopang kehidupan Raja Daud. Dan di sini bagaimana dikisahkan pembangunan Bait Allah atau rumah Tuhan. Dan di sini kita akan membaca di ayat ke-14 dan 17. Mari kita akan membaca. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Nah, adik-adik, kita tahu ya bahwa Daud begitu dekat kepada Tuhan. Daud orang yang karib, bergaul karib dengan Tuhan, dan dia sangat bagaimana kehidupannya sangat dekat kepada Tuhan. Segala sesuatu senantiasa memohon kepada pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan sangat memberkati Raja Daud. Tetapi adik-adik, di sini Tuhan Allah berkenan pembangunan Bait Allah dilakukan oleh anaknya. Dan di sini Daud mempersembahkan banyak sekali harta benda untuk pembangunan Bait Allah tersebut. Bukan hanya Raja Daud, tetapi rakyat juga mempersembahkan dengan sukarela dan dengan tulus ikhlas. Nah, adik-adik, di sini Daud sadar bahwa segala sesuatu yang dia miliki semuanya berasal dari Tuhan Allah. Sehingga Daud tidak hitung-hitungan. Dia memberikan yang terbaik, memberikan banyak sekali harta bendanya untuk Tuhan Allah. Di sini kita bisa lihat bagaimana Raja Daud tidak sayang dengan apa yang dimiliki. Nah, adik-adik, tentunya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kita tahu adik-adik, kita juga apa yang kita miliki juga semuanya dari Tuhan. Jadi, jangan sampai kita berpikiran, saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Tuhan. Adik-adik perlu diketahui bahwa memberikan kepada Tuhan bukan hanya materi saja, tetapi kehidupan kita, apa yang kita miliki, mari kita juga mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Jangan dengan sungut-sungut atau dengan paksaan. Sebagai contoh, ketika kalian sekolah minggu, kalian diberikan orang tua persembahan.
Nah, berilah yang terbaik. Jangan kalian, ini buat jajan saja, ini sayang. Yang diberikan kepada persembahan, uang yang receh-receh atau diberikan dengan seenaknya, diremas-remas. Tapi belajarlah kita menghargai Tuhan, memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, bukan hanya materi atau uang saja, tetapi kita memberikan hidup kita, hati kita untuk Tuhan. Sebagai contoh, kita melayani di gereja. Mungkin kalian yang masih kecil bisa dengan rajin sekolah minggu, dimulai dengan mau berdoa atau mau memimpin pujian. Itu juga melayani atau memberi kepada Tuhan. Yang terpenting di sini apa? Dengan hati yang tulus, hati yang sukacita, jangan dengan paksaan. Sebagai contoh, sering ya kita di gereja kita menyanyikan lagu biarlah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan susah atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi apa adik-adik? Tuhan Allah sangat menyukai orang-orang yang memberi dengan sukacita, bukan dari jumlahnya, tetapi dengan sikap hati yang tulus, ikhlas, dan memberi yang terbaik dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini mengajarkan kami untuk memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan dengan sukarela. Tuhan, ajar kami bukan hanya lewat materi atau uang saja, tapi ajar kami juga Tuhan memberikan hidup kami dan segala apa yang kami miliki untuk kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami masih seenaknya saat kami memberi. Kiranya Tuhan mengampuni kami dan mampukan kami untuk lebih baik lagi, untuk menghormati Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kabar